Halo teman-teman bola sporter, bertemu lagi dalam acara Basa Basi, bahas sepak bola dalam negeri. Nah, kali ini spesial banget nih, gue mau ngomongin masalah timnas Indonesia yang kemarin berhasil menjadi juara di SEA Games 2023 Kamboja, mendapatkan medali emas melawan Thailand dengan skor 5-2. Nah, ada banyak kejadian menarik yang terjadi di pertandingan kemarin. Namun gue nggak akan bahas sendiri, gue akan bahas berdua sama rekan gue dari reporter dari bolasport.com. Ada Abdul, sehat Abdul? Alhamdulillah. Ini Abdul namanya, dan juga ada Alif, fotografer dari bolasport.com. Halo, Sporter, halo Bang. Alif ini fotografer dan juga nulis, di Abdul ini reporter nulis di bolasport.com. Oke, sedikit gue pengen nanya ngulas pertandingan semalam nih. Dul, kira-kira dari pandangan lu bagaimana jalannya pertandingan semalam? Menurut gue sih seru banget sih ya. Seru. Itu udah nggak bisa bohong lah kita ya. Apalagi kan gue juga ada di lokasi nobar lah, walaupun nggak ada di Kamboja, tapi euforianya berasa kesana banget gitu. Dan menariknya juga ketika di sana juga penonton juga banyak yang mengharapkan bahwa Indonesia bisa raih medali emas, dan akhirnya bisa tercapai lah. Dan permainannya juga bisa dibilang oke lah dari segala ini, dan buktinya kan tercipta 5 gol tuh. Dan yang gua salutnya itu pemain timnas itu nggak kepancing, ketika ada kericuhan itu dia bisa tetap konsentrasi, Bang. Iya. Kalau nggak konsentrasi kan bisa jadi kan bakal ada kelengahan yang merugikan lah bagi timnas Indonesia sendiri sih. Oke. Kalau lu Lip, laga semalam bagaimana? Wah, penuh drama ya Bang ya. Penuh drama, ya? Mulai dari kita kena prank tipan wasit ya, peluit wasit. Terus juga momen baku hantam yang 2 kali ya kalau nggak salah ya. 2 kali, itu mewarnai keseruan atau kesengitan. Ini membuktikan bahwa benar-benar mental Bang ya, bukan dari segi pertandingan, bahwa benar kata Bang Abdul tadi, dari segi mental kita nggak terpancing ya, alhamdulillahnya, dan juga bisa justru malah dikonter. Jadi pemain Thailand yang berusaha memancing emosi kita, justru mereka yang terpancing hingga dia kalau nggak salah kehilangan 2 pemain juga ya. Kemarin tuh 4 Tiga. ya? 3 ya, sorry. 3 kemarin, 3 lah. Official Tiga. 3, official 3, 4 pemain, 1 dari timnas U22, 3 dari Thailand. Yang kartu merahnya, total kartu merah, tapi dari Thailand 3 kartu merah ya. 3 kartu merah. Jadi bumerang buat mereka sendiri, dan sangat bagus berarti mental dan permainan timnas U22 Indonesia kemarin. Oke. Lu kalau ngeliat semalam tuh, lu sebenarnya pas awal kita unggul 2-0 lu udah optimis bener sih, tapi kan pas babak kedua sempat down juga tuh, kejebolan, terus akhirnya menyambang kedudukan, lu sempat was-was juga gak sih? Sempat juga sih terpikirkan Bang di gue, Bang, anjing. Ketika memperkecil ketinggalan ya, jadi 2-1 tuh. Jadi permainan juga agak berkurang, Permainan siapa? Kita? Iya, agak menurun sih kalau menurut gue pribadi ya. Temponya agak nggak terlalu tinggi dibandingkan berkaca dari babak pertama. Dan mungkin yang sangat disayangkan ya, harusnya kita udah bisa mengunci kemenangan di waktu normal ya. Di 90 menit ya? di 90 menit waktu normal, tapi nyatanya Tuhan berkata lain. Iya, betul. Dan selebrasi Indra Safri agak rancu juga ya. Agak rancu itu. Mungkin dia kayaknya nggak denger peluit dari supporter kali ya. Iya. Bisa jadi itu. Karena kan suasana juga riuh juga di situ kan. Riuh. Dan awal mulai jadi kejadian kerusuhan di situ ya. Betul, Ini kan kemarin kerusuhan tuh, Lip. Kerusuhan kemarin di pandangan lu awal mulai ceritanya setelah kita mendapat informasi ini, kita rangkum nih. Lu melihatnya seperti apa tuh? Ya, Awal mulanya gimana? Awal mula kalau nggak salah pas Thailand bisa ngegolin balas ya, 2 sama ya. Itu awal mulanya di mana mereka udah ngegolin. Nah, official Thailand tuh mulai memprovokasi dengan mendatangi bench. Bukan hanya memprovokasi, bahkan juga sempat memukul ya Ramadan Sananta yang sedang berada di pinggir lapangan kalau nggak salah. Ini Titan Titan Agung juga. Nah, itu sempat terjadi keributan, dan untungnya nggak lama sih. untungnya ya nggak begitu 3 menit lama, aja. nggak begitu lama, mulai mereda. Namun itu menandakan membawa situasi pertandingan menjadi lebih tinggi lagi setelah itu sih. Untungnya balik lagi tadi bahwa fokus dan mental timnas Indonesia tetap terjaga untuk mengincar gol ya, bukan terbawa emosi lagi gitu. Dan setelah ini pas gol Evan Johari juga lu sih Evan Johari yang Itu kedua. mungkin bagian dari balasan selebrasi yang dilakukan timnas Thailand itu. Iya. Ya mungkin ya. Videonya kita nggak terlalu terlihat seperti apa ya. Kalau kata Pak Maroji bilangnya
ya itu Pak Marji udah mencoba untuk mencegah kan agar ofisial tidak melakukan hal yang sama ke dengan benchnya memprovokasi bench pemain. official. Tapi apa daya Pak Marji kan tidak bisa mencegah secara menyeluruh, tetap terjadi. Namun ya karena ada gesekan-gesekan jadi membesar gitu hingga timbulnya ada pukulan kepada manajer timnas U20 Indonesia ya, Pak Marji dan juga para pemain lainnya gitu bang. Iya. Dan sekitar informasi juga, bentar tadi Abdul bilang banyak hujan kartu merah dulu ya. Iya. Kemarin kartu merah tuh kita ada Komang sama official sama satu, official lah. Terus dari Thailand tuh 4 ya. tiga official, 3 official, 3 pemain, iya. 3 pemain. Pokoknya 2 official 3 pemain iya, Thailand. intinya Ya. 7 kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit dari Oman kalau nggak salah ya, yang mengikuti pertandingan semalam itu. Oke, dan akhirnya gue pribadi sih melihat pas kita udah unggul 5 pemain itu pertandingan agak kurang seru dulu ya. Kalau lo pribadi nggak sih berapa dulu? Kurang pemain, fisik juga udah down banget. Setidaknya dia udah ngeluarin tenaga yang udah menguras tenaga habis lah. Thailandnya ya, kayaknya dia menyerah gitu lah kayaknya. Iya. Tapi kalau dari Indonesia juga fisiknya bisa dibilang masih bisa berlari bang, nggak ada kelihatan unsur capeknya gitu Iya, bang. Kan iya. Indra Safri juga menyebutkan bahwa salah satu faktor kunci kemenangan ada di pelatih fisiknya itu bang. Coach Alex Vidal ya. Alex Vidal. Alex Alda. Ada ya itu. Itu asistennya Sintayong juga dulu kan Iya, sebelumnya. Iya. Nah, yang teman-teman juga perlu kita tahu nih, Indra Safri ini udah 3 kali juara ya. Iya. AFF U19, AFF U22 sama SEA Games 2023 ini. Artinya kan Indra Safri ini, gua akui Indra Safri ini pelatih terbaik di Indonesia saat ini. Kalau menurut gua pribadi, nggak tahu Alif gimana Alif? Ya kalau berbicara dari Bang Hari yang tadi 3 prestasinya di Asia Tenggara membuktikan bahwa kayaknya hokinya Indra Safri itu cukup bagus di konteks Asia Tenggara ya. Ya kita cukup nantikan ya bagaimana kiprah selanjutnya, apakah nanti Indra Safri dipercaya buat tim senior atau bagaimana. Ya dengan adanya pembuktian ini menjadi sebuah catatan bagus ya bagi Indra Safri untuk membuktikan bahwa pelatih lokal pun juga bisa untuk berprestasi. Nah, kalau lu setuju nggak ada Safri tim senior? Gue rasa sih ini antara Indra Safri sama STE nggak harus dijadikan pertandingan lah, menurut gue harusnya jadi sinergi. Si Coach Indra Safri bisa di level juniornya, sementara si Coach Sintayong bisa di seniornya sih bang. Kan lebih baik juga kan kalau misalkan ada kerjasama yang inilah, tapi kan itu banyak kan dari luar kan emang ngiranya bahwa ada konflik lah, padahal nyatanya kan mereka baik-baik aja kan. Iya, berarti artinya Sintayong ini sebenarnya kesini sih fokusnya ke senior Iya, aja gitu ya. senior aja. Nggak usah pegang ke 20, 23. Tapi setelah ini kan event selanjutnya adalah gua nggak bahas masalah, gua bahas masalah kebiasaan Indra Safri nih. Alif yang sama Abdul sekeliputan nih. Asal teman-teman tahu ya, Indra Safri ini kalau latihan pagi banget ya. Pagi sekitar jam 5 atau setengah 6 tuh udah mulai latihan timnas. Ini menandakan bahwa pelatih ini benar-benar nggak bisa disiplin, nggak bisa diubah banget dah. Apapun kalau kayak Coach Sintayong tuh latihan kadang-kadang jam 11 siang, ya kadang jam 8. Nah kalau Indra Safri ini benar-benar jam setengah 6, bahkan sempat waktu SEA Games di 2019 Filipina itu jam 5 latihannya, dan artinya benar-benar pas banget azan subuh abis itu terus latihan. Indra Safri sempat alasan karena waktu itu dia supaya pemain tuh habis sholat subuh tuh nggak tidur lagi dan langsung latihan. Nah kalau Alif sendiri sebagai wartawan mengikuti alurnya Indra Safri latihan pagi ini ngantuk gak sih? Ya sebenarnya kalau pribadi dibilang capek ya karena pagi kita terus sampai malam juga tetap garap, terus ketemu pagi lagi. Tapi di sisi lain itu menjadi pembentukan karakter yang bagus ya bagi untuk para pemain, bahwa kebiasaan bangun pagi lalu juga menjaga kondisi fisik, apalagi kan olahraga di pagi hari kan juga cukup bagus bang ya udaranya. Nah selain itu juga yang saya perhatikan, selain sering latihan pagi, mereka juga dibiasakan untuk berjalan kaki dari hotel ke tempat latihan, meskipun jaraknya nggak begitu jauh ya Bang Abdul ya, tapi itu menjadi warna tersendiri dan juga penanaman karakter yang bagus bagi Indra Safri kepada para pemainnya. Dan terlihat seperti Bang Abdul bilang tadi bahwa fisiknya terbangun ya, itu mungkin dari materi-materi yang diberikan oleh tim pelatih fisik juga. Oke, Indra Safri ini juga pelatih yang benar-benar bisa menyatukan pemain itu lah. Makanya bisa dibilang tim ini baru kompet pas tanggal 25 itu lah. Kau bisa menurut lu cepat-cepat nyatuin itu gimana? Mungkin karena faktor pengalaman pemain-pemain tersebut bang di level kompetisi bang. Oke, iya bisa jadi. Kan sebagian besar lah mereka bermain reguler di liga ya? Di liga. Dan itu juga menguntungkan juga bagi Indra Safri. Indra Safri juga mengakui kalau misalkan ketika dia bermain reguler, kenapa harus nggak harus
mengikuti TC dari awal karena kan persaingan di kompetisi lebih baik dibandingkan ketika di TC karena kan Iya. secara atmosfer kompetisi mereka lebih dapat dan segala macamnya sih menurut gue. Dan menariknya juga Indra Safri udah lama ya vakum dari kepelatihan ini ya. Lama lah. Buset. Dan Lahir kan 2012. comebacknya berbuah hasil manis juga sih itu. Ya sebenarnya pemilihan Indra Safri ini karena emang awalnya kan Sintayong kan Iya. fokus ke Piala Dunia U20 U20 ya. iya. Cuman masalah saat itu kan malah nggak jadi Piala Dunia U20 jadi akhirnya Indra Safri mau nggak mau tetap memegang timnas U22 Indonesia. Oke, mungkin itu sekian pembahasan tentang timnas laga semalam sama Indra Safri. Bagaimana pendapat teman-teman Bola Supporter? Apakah Indra Safri layak gantikan Sintayong di timnas senior? Dan bagaimana komentar Anda terkait penampilan timnas U22 Indonesia di bawah asuhan Indra Safri? Silakan di komentar seperti apa. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat sore. Bola Supporters. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.